Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ruslan. Yang Ini Pak, ada beberapa pertanyaan Pak mengenai topik permasalahan yang ada di sekolah, yang ada di jurusan teknik pengelasan. Ya. Yang pertama Pak, tentang kurangnya pemahaman tentang ilmu matematika dasar. Nah, dapatkah Bapak memberikan contoh konkret Pak ya tentang situasi di kelas di mana pemahaman ilmu matematika dasar seperti operasi hitung atau konversi satuan dapat membantu siswa mengambil keputusan yang lebih baik untuk menyelesaikan tugas yang efisien. Menurut Bapak seperti apa itu Pak? Pertama mungkin pentingnya pemahaman dasar dari perhitungan dasar. Di sini kan jurusannya di teknik, otomatis untuk perhitungan dasar ini sangat diperlukan. Salah satu contohnya di kelas 10 di tingkat awal, maka siswa tersebut diperlukan perpindahan antara konversi satuan, di mana nantinya ketika ini dipakai siswa masuk ke jenjang praktikum, misalkan cara memotong, maka siswa tersebut berharap antara tahapan-tahapan mulai dari pengukuran dasar, kemudian bertahap lagi ke pengukuran secara dari mekanik ke elektronik itu supaya cepat gitu kan, supaya cepat. Dan nantinya juga ketika tahapan tersebut berkelanjutan dari perhitungan dasar itu mereka bisa cepat cara bekerjanya gitu kan, karena menguasai dari perhitungan dasar tersebut. Seperti itu mungkin. Jadi berpengaruh sekali ya Pak ya. Berpengaruh. Kemudian Pak, dari karakter budaya kerja. Nah ini Pak, mengapa kesadaran terhadap pentingnya kehadiran tepat waktu siswa dalam menyelesaikan suatu proyek ataupun praktek memiliki dampak positif tidak hanya pada pencapaian individu siswa, tetapi juga pada dinamika kelompok dan suasana kelas secara keseluruhan. Seperti contohnya kalau tidak diburu-buru oleh guru, siswa tersebut cenderung meleha-leha lah seperti itu terhadap pekerjaannya gitu. Menurut Bapak gimana itu Pak? Kalau masalah tentang siswa dengan budayanya kerja di bengkel, mungkin itu dari kebiasaan di lingkungan di rumah mungkin ya. Kalau kebiasaan di rumah misalkan kemandiriannya kurang, ya otomatis guru yang berhadapan dengan siswa di sekolah tersebut akan merasa berbeda dengan siswa mandirinya secara cepat seperti itu. Dan kemungkinan ini terjadi juga ketika siswa belum paham mana pekerjaan yang seperti prosesnya di manufaktur ataupun mana pekerjaannya seperti pekerjaan biasa-biasa saja, misalkan melihat bekerja itu seperti buruh, seperti itu. Jadi mereka belum terbiasa atau belum melihat secara real antara pekerjaan budaya kerja yang ada di industri seperti itu. Berarti faktor lingkungan mempengaruhi ya Pak ya? Lingkungan sangat mempengaruhi, jadi perlu pengembangan apakah itu diadakannya kunjungan, urusan-urusan itu salah satu faktor yang bisa dilaksanakan oleh pihak sekolah. Kemudian kesulitan untuk menangkap materi pembelajaran. Bagaimana menurut Bapak di sini ya Pak ya, tentang peralatan dan mesin di bengkel yang kurang representatif mempengaruhi pemahaman terhadap materi pembelajaran, dan apa langkah konkret yang dapat kita ambil untuk mengatasi masalah ini Pak? Ini sangat berdampak, intinya itu sangat berdampak dalam pembelajaran siswa. Tapi dalam pembelajaran kita sebagai guru mungkin ada metode-metode lain yang perlu diaplikasikan, mulai dari pengetahuannya, kemudian keterampilannya, kemudian sikapnya. Nah nanti dari ketiga faktor tersebut mungkin kita disatukan penilaiannya, kemudian nanti dibagi-bagi pekerjaannya, dan mungkin di sana kita bisa menuju akhir yang sama seperti itu. Di rolling Ya. Ada perpindahan pekerjaan tapi sama ujungnya seperti itu.
Kemudian Pak, kurangnya kedekatan antara guru dengan orang tua. Nah, bagaimana kurangnya kedekatan antara guru dengan orang tua dalam mengkomunikasikan perilaku belajar siswa dan perilaku siswa di sekolah dapat mempengaruhi perkembangan pendidikan siswa. Nah, berikan sarannya Pak untuk kami, terutama untuk saya sendiri, atau langkah-langkah konkret yang menurut Bapak dapat meningkatkan kerjasama dan komunikasi antara guru dan orang tua untuk mendukung perkembangan siswa Pak. Minimalnya ini kita bisa berkontribusi kepada orang tua itu dengan cara sekarang itu ada di grup-grup seperti itu, grup WA atau seperti itu, kita bisa berkomunikasi seperti itu. Mungkin maksimalnya ada rapat orang tua dan guru dan siswanya, wali kelas di sana akan masuk. Nah, mungkin di sana secara maksimalnya, tapi di secara minimal tadi dengan grup siswa di grup WA, mungkin di sana kita bisa berkomunikasi dengan orang tua. Selanjutnya kita di sana tinggal pilih-pilih mana siswa yang memang berkebutuhan kita harus bersilaturahmi secara berkepentingan. Misalkan siswa ini berprestasi, siswa ini misalkan perlu penanganan dalam bentuk misalkan kehadiran, siswa ini misalkan akan melaksanakan pengayaan untuk akademi yang lebih tinggi lagi supaya nantinya bisa bersaing. Siswa ini akan misalkan melanjutkan ke jenjang selain kuliah atau apa pelatihan. Nah, ini mungkin komunikasi itu bisa dirangkum dan secara individu orang tua dan wali kelas itu bisa berperan di sana supaya tidak terjadi miskomunikasi. Seperti itu. Oke, kemudian memberikan kesempatan siswa berkreasi Pak, terutama dengan cara memberikan kesempatan siswa untuk berkreasi dalam pembelajaran dengan model-model yang mereka sukai dan diwadahi oleh sekolah atau jurusan kita melalui program TEPA, unit produksi, ya, atau juga di mata pelajaran PKK, baik untuk siswa dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana menurut Bapak ini? Kalau menurut saya ini sangat nyambung sekali ya dengan mata pelajaran yang sedang saya laksanakan. Tapi di sini mungkin tadi juga sudah jelas di pertanyaan, sesuai dengan keinginan siswa gitu, ingin membuat apa. Nah, saya itu memberi keleluasaan, tapi ketika keleluasaan ini disampaikan kepada siswa, maka siswa tersebut kebanyakan membuat produk yang sama seperti itu, kreasi yang sama. Dan bagaimana kita bisa memecah kreasi yang seperti itu. Dan kemudian ada terjadi kendala, pasti yaitu terjadi kendala ketika dia dirubah itu tentang kreasinya, tentang inovasinya, maka dia akan terhambat. Nah, di sana mungkin kita harus jalankan, kita harus kembangkan inovasinya, kreativitasnya supaya lebih berkembang lagi dan bisa bersaing dengan yang lain seperti itu. Oke Pak, kemudian Pak, bagaimana penggunaan literasi, kemudian numerisasi, pemahaman miskonsepsi dan berpikir tingkat tinggi atau HOTS Pak, dapat membantu mengatasi kesulitan belajar dalam materi tertentu. Contohnya di pembelajaran PKK yang Bapak ampu, kemudian SMAW atau GMAW atau GTAW juga. Nah, berikan contoh konkret bagaimana integrasi keempat aspek tersebut dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang sebelumnya sulit dipahami Pak. Seperti itu. Pembelajaran yang sulit dipahami biasanya ini kecenderungan dengan ketidakstabilan pembelajaran. Salah satu contohnya, kita pembelajaran ini kita tidak tepat pada waktu penyampaiannya materi gitu kan. Kemudian selanjutnya bisa dilihat ketika terjadi permasalahan, misal pengumpulan tugas siswa yang dilaksanakan misalkan tanpa diperiksa oleh gurunya gitu kan. Nah, di sana
mungkin terjadi miskomunikasi, kita harus menanyakan meluruskan kepada siapa, sedangkan siswa udah mengumpulkan pekerjaannya secara teoritis, dan ini misalkan akan dilanjutkan ke praktek, sedangkan banyak yang salah, ke bawahnya banyak yang salah, banyak yang kurang. Nah, di sini maka kami untuk di pembelajaran dari teori ke praktek selalu memberikan waktu gitu kan, diundur lagi waktu dari dijeda gitu Pak ya. Ya dijeda, diberikan waktu, kemudian nanti diperbaiki lagi antara kelompok atau orang dengan kami didiskusikan kembali, kemudian nanti mendapat kesamaan di ujungnya seperti itu. Nah kemudian dalam konteks kurangnya ketersediaan fasilitas yang tadi Pak ya, untuk pembelajaran yang baik di bidang teknik pengelasan dan fabrikasi logam, bagaimana pemanfaatan teknologi dan inovasi terutama dalam kerangka revolusi 4.0 Pak ya, yang sekarang digaung-gaungkan itu Pak, yang sedang kita jalani, dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu Pak. Seperti apa itu Pak? Mungkin untuk menginjak ke 4.0, revolusi 4.0 itu kita masih jauh, tapi khusus untuk di pengelasan, karena di pengelasan itu kita kalau dilihat dari perkembangan sekarang itu sampai ke robotik, mungkin seperti itu, sampai ke robotik, tapi di pengelasan itu masih dipakai untuk pengelasan misalkan SMAW, GMAW, GTAW, itu masih sama seperti itu, cuman arah ke robotiknya, Nah kita bisa mengikuti zamannya itu dengan cara ya kita melihat perkembangannya, kita misalkan kunjungan ke industri-industri dengan melihat otomasi yang dilaksanakan di industri tersebut, program-programnya bagaimana, kalau bisa ya siswa dari kita ada yang magang atau bagaimana di sana, sehingga dia bisa ya mendapatkan ilmu, kemudian menginformasikan kepada teman-temannya seperti itu, dan kita yang di sini juga bisa ikut belajar lah tentang industri 4.0 revolusi industri ya. Oke Pak. Kemudian kurangnya waktu mendatangkan guru tamu untuk mentransfer ilmu terbaru di dunia usaha dan di dunia industri dalam situasi ketidaktersediaan Pak, waktu untuk mendatangkan guru tamu guna mentransfer ilmu terbaru di dunia usaha, dunia industri ke dalam dunia pendidikan, serta kurangnya kelas industri dan industri pasangan di sekolah, bagaimana pendekatan alternatif dalam implementasi untuk memastikan siswa tetap terhubung dengan perkembangan terkini di industri terkait gitu Pak, terutama di industri pengelasan gitu Pak, kan kita kurangnya waktu untuk mendatangkan guru tamu dari pihak industri maupun industri pasangan kita itu kan, sementara industri itu kan waktunya tidak bisa dadakan gitu Pak, seperti itu. Jadi apa menurut Bapak? Jadi pertanyaan apa? Untuk mentransfer ilmu Pak, guru tamu ya, dalam guru tamu ya Pak. Mungkin ini selalu dilaksanakan alhamdulillah ya untuk di jurusan teknik pengelasan, dan sesuai juga dari kemarin guru tamu dari WI untuk industri pasangan, kemudian ada juga di PT Muat ya. Itu adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pengelasan juga, dan seninya juga tinggi. Nah di sana mungkin kalau menurut kurangnya mungkin tinggal dukungan dari sekolahnya yang lebih tinggi ya, lebih tinggi. Kemudian kalau ingin lebih akurat mungkin nanti ketika sekolah tersebut udah tahapan levelnya lebih tinggi, maka di sana akan menemukan industri pasangan yang lebih baik juga. Nah untuk saat ini industri pasangan yang selalu dilaksanakan di sini paling sampai ke WI ya, welding inspektor, itu pemeriksaan, mungkin seperti itu. Terima kasih Pak atas waktu yang telah disediakan oleh Bapak. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak kasih terus khususnya kepada saya itu dapat bermanfaat dan menjadi patokan atau paduan saya untuk melanjutkan pendidikan ini Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.